Di balik perang harga mobil China terdapat beban keuangan yang besar bagi kelas menengah. Pada Maret tahun 2023, terjadi perang harga nasional yang melibatkan otomotif di China, sebagai bagian dari upaya bersama antara perusahaan mobil dan pemerintah setempat yang berasal dari Provinsi Hubei. Meskipun adanya inisiatif bersama ini, penjualan mobil di China mengalami penurunan yang tidak terduga. Hal ini telah mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap alasan yang mendasar dari hasil yang tidak terduga tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh The Epoch Times, Tesla memulai penurunan harga untuk beberapa model pada tanggal 6 Januari dengan beberapa model yang mengalami diskon hingga 48.000 yuan, sekitar $7.000 AS. Langkah ini memicu reaksi berantai di antara perusahaan kendaraan listrik lainnya, memicu gelombang diskon harga tanpa preseden di pasar kendaraan listrik baru di China. Tren ini lebih lanjut berkontribusi pada tekanan terhadap ruang pasar perusahaan mobil tradisional. Dengan latar belakang ini, pada tanggal 6 Maret Dongfeng Motor Group dan pemerintah Provinsi Hubei secara bersama-sama meluncurkan musim diskon pembelian mobil terbesar dalam sejarah. Diskon terbesar diberikan pada Dongfeng Citroen C6 yang memiliki harga resmi sebesar 216.800 yuan, sekitar $31.700 AS, dan subsidi gabungan pemerintah dan perusahaan sebesar 90.000 yuan, sekitar $13.000 AS per kendaraan. Pengenalan subsidi tanpa preseden yang hampir setengah dari harga kendaraan di Provinsi Hubei menandai perkembangan signifikan dalam industri otomotif China. Langkah ini memicu reaksi berantai di seluruh negeri, mengarah pada penurunan harga mobil yang luas. Pemain industri kunci telah menggunakan berbagai strategi pemasaran, seperti promosi banting tulang, beli satu dapat satu gratis, hadiah plat pembelian mobil, diskon potongan, dan poin ekuitas untuk tetap kompetitif. Saat ini, lebih dari 40 merek mobil dan lebih dari 100 model telah mengadopsi inisiatif diskon harga. Meskipun menerapkan strategi ini, penjualan mobil di China mengalami penurunan yang tidak terduga setelah setengah bulan perang harga. Asosiasi Produsen Mobil China menanggapi perkembangan ini dengan menuduh beberapa pemain pasar mengganggu pasar melalui diskon setengah harga. Pada tanggal 22 Maret asosiasi tersebut menyatakan bahwa hype seputar putaran diskon harga ini harus segera diredam untuk mengembalikan industri ke operasi normalnya. Sementara itu, Profesor Xie Tian, ahli pemasaran terkemuka, mengatakan kepada The Epoch Times pada tanggal 24 Maret bahwa wajar bagi perusahaan mobil untuk menurunkan harga mereka sebagai bagian dari perilaku persaingan pasar normal ketika pasar mengalami kemerosotan dan penurunan pembelian mobil. Dia menambahkan, hanya ketika harga naik, itu bisa disebut sebagai hype. Mendinginkan situasi sama sekali bukanlah spekulasi. Pernyataan dari Asosiasi Produsen Mobil China sangat bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebenarnya ini berarti bahwa perusahaan mobil milik negara yang diwakili oleh Asosiasi Produsen Mobil China terancam oleh tren diskon harga. Mereka tahu mobil mereka tidak kompetitif dan mereka menjualnya dengan rugi, sehingga mereka berharap tren diskon harga dapat dihentikan secepat mungkin. Dia juga menyalahkan Tesla sebagai bintang dari putaran diskon harga ini, yang secara signifikan menurunkan biaya dan harga yang akhirnya menguntungkan konsumen di China. Akibatnya, dealer mobil lain tidak memiliki pilihan selain mengikuti dan menurunkan harga mereka, mengarah pada putaran diskon harga saat ini. Profesor Xie juga menyatakan bahwa situasi yang sedang berlangsung mencerminkan kelemahan umum di industri dan pasar mobil China, dan penurunan yang sesuai dalam perekonomian China. Penyebab sebenarnya dari tren penurunan harga banyak pelaku dalam industri otomotif China berpendapat bahwa dealer mobil terpaksa menurunkan harga dan menghabiskan persediaan sebelum implementasi penuh standar emisi nasional 6B pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Namun menurut Lu Tianming, analis politik dan ekonomi terkemuka di Amerika Serikat, tren penurunan harga saat ini terutama disebabkan oleh kurangnya daya beli dan penurunan konsumsi. Dalam wawancara dengan The Epoch Times pada tanggal 25 Maret Lu Tianming mengatakan, ada dua alasan utama untuk penurunan konsumsi, salah satunya adalah orang tidak punya uang, dan yang lainnya adalah meskipun mereka punya uang, mereka takut menghabiskannya. Menurutnya, salah satu penyebab utama tekanan ekonomi adalah utang nasional China yang meroket ke level tertinggi. Terutama proporsi tertinggi dari utang rumah tangga terkait dengan hipotek yang semakin memperburuk situasi. Lu Tianming mengatakan, properti telah membajak ekonomi China. Kebijakan keuangan tanah pemerintah China telah menyebabkan harga tanah yang tinggi, ditambah dengan kolusi dan korupsi antara pejabat dan pengusaha, yang menghasilkan harga rumah yang tinggi. Pendapatan bersih penduduk China terlalu rendah, sehingga setelah membeli rumah, mereka akan memiliki terlalu banyak hutang, dan pembayaran hipotek mereka akan menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka,
secara signifikan mengurangi kemampuan mereka untuk mengonsumsi produk lain. Seperti dilaporkan oleh The Epoch Times, para ahli dari Akademi Ilmu Sosial China juga mengakui tingkat hutang yang mengkhawatirkan yang dihadapi oleh orang-orang China. Li Yang, anggota akademi, mengungkapkan pada Februari tahun 2023 bahwa jika seorang penduduk China menghasilkan 100 yuan, sekitar 15 dolar AS, mereka harus mengalokasikan 15 yuan, sekitar 2 dolar dan 20 sen AS, untuk pembayaran hutang. Jika termasuk hutang hipotek, rasio pengeluaran hutang plus bunga terhadap pendapatan, mungkin masih tersedia melebihi 50%. Dia menambahkan, pada Januari tahun 2023, Bank Rakyat China menerbitkan data keuangan yang menunjukkan lonjakan deposito yuan sebesar 6,87 triliun yuan atau sekitar 1 triliun dolar AS pada bulan tersebut. Deposito rumah tangga menyumbang 6,2 triliun yuan atau sekitar 900 miliar dolar AS, mencetak rekor historis untuk periode yang sama. Menurut Profesor Xie Tian, lonjakan deposito yang mencetak rekor ini menunjukkan bahwa orang-orang lebih sedikit membelanjakan uang mereka. Dia mengatakan, orang-orang terlalu takut atau tidak bersedia untuk mengeluarkan uang, atau mereka khawatir kehilangan pekerjaannya besok. Jika sentimen ini berlanjut, orang akan menyimpan lebih banyak, dan tabungan akan mengurangi tingkat konsumsi. Lu Tianming, yang berbagi pandangan yang sama, menambahkan bahwa pendapatan kelas menengah China sedang menyusut. Menurutnya, lockdown pemerintah dan pergeseran rantai industri telah menyebabkan ekonomi China menurun, sehingga menyebabkan penurunan signifikan dalam pendapatan kelas menengah. Mereka terbebani dengan hutang yang berat sehingga meskipun terjadi penurunan harga mobil yang signifikan, penjualan terus menurun, karena kelas menengah tidak mampu atau tidak berani mengonsumsinya. Selain itu, Profesor Xie Tian menyarankan bahwa peningkatan total deposito mungkin tidak mencerminkan kesejahteraan keuangan orang biasa, tetapi lebih merupakan kepentingan kelompok elit tingkat atas dari Partai Komunis China. Dia mengatakan, kita hanya melihat peningkatan total deposito, tetapi deposito siapa yang meningkat? Secara umum, orang biasa tercekik di bawah tekanan pinjaman rumah, pinjaman mobil, dan biaya-biaya lainnya, dan fenomena penangguhan pinjaman dan gangguan pasokan muncul. Oleh karena itu, sebagian besar kelas menengah tidak memiliki lebih banyak deposito. Jika jumlah total deposito meningkat, kita harus memeriksa kelompok kepentingan tingkat atas dari Partai Komunis China, dan menentukan apakah uang tunai di tangan mereka meningkat.